Rose terlahir untuk kamu. Dia sempat dekat dengan Fata Fernandez. Kamu keberatan? Enggak, Om. Pertunangan Axel dan Rose sudah tiba. Artinya waktu 2 minggu. Atau Axel 2 minggu lagi, bisa jadi waktu yang terasa lama banget kalau cuma ditungguin, tapi juga bisa lewat begitu cepat kalau sadar setiap momennya ternyata berharga. Dan mau nggak mau, 2 minggu itu pasti akan berlalu, membawa perubahan besar untuk semuanya, terutama buat para siswa yang memang sudah waktunya berpisah dan melangkah ke jenjang berikutnya, kuliah. Ya harusnya di sisa waktu itu anak-anak Semen Ilmu tetap kompak, sering kumpul, bikin momen, mengisi hari-hari terakhir dengan kenangan yang gak bakal terlupakan. Tapi kenyataannya ada sebagian keadaan yang sedikit berubah. Karena kondisi Akila, Fata masih memilih untuk absen dan sudah mengajukan pada guru untuk belajar online, sambil tetap menemanin Akila sampai benar-benar siap kembali ke sekolah. Harapannya sederhana guys, sebelum 2 minggu ini berakhir, Akila bisa pulih dan ikut ujian kelulusan dengan normal. Soal nanti bagaimana kelanjutan hubungan atau kisah cintanya Akila dengan siapa, jelas itu bukan hal yang penting dalam dunia pendidikan. Yang paling utama, mereka semua harus siap secara jiwa raga supaya bisa lulus dengan hasil terbaik untuk masa depan mereka sendiri. Sementara itu Harry pun terlihat makin kehilangan arah, seperti kosong yang gak ada ujungnya. Semangatnya menurun sampai telat masuk sekolah. Entahlah apakah Harry menyempatkan ke taman yang biasa mampir bersama Akila, mengenang sedikit kisah mereka, karena biasanya setiap kali Akila merasa ada suatu beban pikiran, maka minta mereka duduk di sana terlebih dahulu. Di sisi lain, Vio justru makin tenggelam dalam egonya, sibuk mencari kesalahan orang lain, terutama pada Vicky yang sedang menunjukkan kemampuan bahasa Inggrisnya di kelas. Vio malah bersikap menyebalkan, merasa kalimat Vicky agak lebay, sampai Raisa pun ikut gemes melihatnya dan langsung membela Vicky. Sebaliknya Vicky dengan sikap gemesnya, alih-alih membalas Vio dengan keburukan guys, yang ada dalam kalimat bahasa Inggrisnya, Vicky malah memuji tentang Vio yang di matanya adalah siswi yang sangat cerdas dan bisa menyadari hal-hal yang orang lain gak sadari. Sayangnya Vio tetap gak menyukai apapun ucapan Vicky dan terus mencari kesalahannya. Capek banget ya dengan karakter Vio saat ini. Di tengah semua itu, William harus terus menahan sabar ya, mencoba menasehatin pacarnya tanpa lelah. Entah ya gimana nanti menjelang kelulusan. Bukan gak mungkin loh guys, hubungan William dan Vio yang selama ini terlihat kuat justru akan berakhir secara tiba-tiba. Bukan karena hadirnya orang ketiga, tapi karena Vio yang merasa gak pernah dipahamin. Dalam hidup ini, baik itu di cerita sinetron maupun dunia nyata, apapun bisa terjadi kan. Sementara itu, duo Alferic justru menjalani hari-hari yang relatif tenang, tanpa tekanan misi. Mohan bahkan sedang merasa cukup bahagia. Seenggaknya sekarang dirinya punya tante Dia dan Rose, ditambah Devon nih, meskipun masih belum sepenuhnya dipercaya. Tapi yang paling berarti ada Raisa yang selalu memahaminya, menenangkannya dan mencintainya dengan tulus. Seseorang yang siap berdiri di sampingnya menghadapi apapun, entah itu ancaman dari Casarius ataupun masalah mental mereka sendiri. Begitupun dengan Zara yang perlahan siap ya semakin kokoh menjadi dirinya sendiri, meskipun sesekali pikirannya melayang pada kondisi Akila, besties dekat nadinya. Namun hidup tetap harus berjalan. Apalagi sejak Papa Daniel bebas, Zara siap kembali lagi ke jati dirinya sebagai Rose. Hanya tinggal menunggu 2 minggu lagi, baru saat itu Zara bisa menjadi Rose sepenuhnya. Rose yang bukan cuma tegas dan kuat, tapi juga ceria, lebih bebas dan lebih hidup. Semuanya terasa makin ringan nih saat Ken menelpon lewat video call, membawa kabar kalau baru aja mendapatkan pesan email dari Matthew yang ingin minta bertemu. Mendengar itu Zara tertawa lepas, bahagia, puas. Mereka akhirnya berhasil membuat Casarius panik lewat billboard fotonya Mohan. Apalagi mendengar ucapan Ken yang dengan tegas akan berencana sengaja menunda pertemuan itu sekitar 2 minggu lagi, karena Ken terlebih dahulu justru akan makin memperbesar serangan mereka lewat campaign billboard yang jauh lebih masif. Jelas ini sebuah tantangan terbuka untuk Casarius. Hanya membayangkan tentang betapa kesalnya Casarius tanpa bisa berbuat banyak, karena gimana pun keluarga Starling bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Alhasil lagi-lagi membuat tawa Zara semakin lepas. Dan bagi Ken, perubahan Zara belakangan ini terasa seperti kejutan yang makin menyenangkan. Perasaan cintanya pun ikut tumbuh semakin besar melihat Zara yang kini lebih hidup dan bahagia. Seakan ya peluang untuk mendapatkan hati Zara bisa jauh lebih besar, apalagi dengan resmi mundurnya Fatah. Tapi dibalik semua itu guys, ada satu hal yang membuat hati Ken berdebar khawatir, Axel. Di saat yang sama, Axel kembali menemui Om Daniel dan menceritakan soal ucapan dari Tante Cassandra terkait surat wasiat Opa. Dengan terus terang, Axel mengungkapkan beban pikiran yang terus mengganjalnya, karena gimana pun Axel sangat paham dan terus khawatir pada ambisi keluarganya yang selama ini cuma mengincar warisan Rose. Tapi kali ini Daniel justru nggak berniat menentang si surat wasiat itu lagi guys, bukan tanpa alasan. Selain Daniel udah paham tujuan mendiang papanya untuk mendamaikan
ketegangan antara keluarga Alferic dan Casarius selama ini, juga Daniel tahu betul seperti apa karakter Axel, baik, tulus, dan jauh dari sifat serakah. Lebih dari itu, perlahan Daniel mulai percaya kalau putrinya memang ditakdirkan untuk Axel. Apalagi hubungan mereka dari dulu juga paling dekat. Terpenting sekarang ini Daniel pun meyakinin hubungan Rose dengan Pata udah benar-benar berakhir. Maka di tengah obrolan itu Daniel sempet nih membahas adanya kedekatan Rose dengan putranya Fernandez. Kalimat itu sederhana tapi cukup untuk membuat Axel terdiam. Ada rasa kaget dan dibaliknya ya seakan terselip sedikit cemburu yang gak bisa ditahan. Karena jauh dalam hatinya, sejak 5 tahun silam pun Axel selalu berharap Rose punya perasaan spesial untuknya. Buat Axel, Rose bukan sekedar sepupu tiri, tapi tanpa Rose tahu dirinya adalah cinta pertama bagi Axel. Karena ya sejak tahu soal perjodohan di antara mereka, cara pandang Axel ke Rose memang berubah. Bukan ingin memiliki, tapi lebih ingin menjaga. Axel ingin kalau suatu saat Rose memilihnya itu karena keinginan sendiri, bukan karena keadaan yang memaksa. Karena itu Daniel pun meminta waktu 2 minggu lagi, sama seperti Axel. Daniel ingin Rose memahami semuanya dengan perlahan, tanpa tekanan. Buatnya yang paling penting tetap satu, kebahagiaan putrinya. Sayangnya ya, Cassandra justru punya rencana yang berlawanan. Sebagai kepala pengacara keluarga Alferic, Cassandra melihat semuanya dari sisi aturan dan kekuasaan. Dalam pembicaraan dengan suaminya, Ares, Cassandra menegaskan kalau waktu untuk Daniel membatalkan isi surat wasiat itu sudah habis. Seharusnya itu dilakukan sebelum Rose genap 18 tahun. Dan sekarang guys, semuanya udah terlambat. Karena emang meskipun Daniel memutuskan keluar dari struktur keluarga, namun Daniel gak pernah sekalipun mensahkan secara hukum penolakan ataupun pembatalan, terutama tentang wacana perjodohan. Artinya apapun yang terjadi, mau Daniel, dia, atau bahkan Rose sendiri setuju atau enggak, perjodohan tetap harus dijalankan. Bagi Cassandra ini bukan soal perasaan, ini kewajiban. Instruksinya pun jelas. Ares diminta harus mencari keberadaan Daniel. Axel ditugaskan menemukan Zendiara dan Rose. Sementara Cassandra sendiri mulai mengumpulkan tim pengacara untuk menyusun langkah berikutnya. Tentu aja Ares nggak bisa membantah. Bagaimanapun Cassandra adalah bagian dari Sterling dan punya wewenang penuh. Tapi di balik itu Ares pun diam-diam menyusun rencananya sendiri. Ares ingin momen pengumuman itu terjadi bersamaan dengan kembalinya putra kandung mereka, Arya Mohan Alferic. Untuk itu satu hal yang jadi penting, mereka harus segera menemukan hacker yang bisa membuka sistem Alferic dan menjatuhkan kekuasaan Casarius. Semua seolah berpacu dengan waktu. Di sisi lain, Dominic pun memainkan langkahnya. Dia memberi waktu 2 minggu pada Valerian untuk membujuk Axel agar beralih ke pihak mereka. Terlihat seperti kebaikan, tapi sebenarnya penuh perhitungan. Mungkin Dominic pun sengaja ya menunggu setelah kelulusan Rose adalah waktu yang paling tepat untuk mengumumkan semuanya. Namun tentu aja ya, ucapan Dominic selalu akan pakai ancaman. Dengan dinginnya, Dominic menegaskan sesuatu yang paling ditakutin Valerian, bahwa Dominic sendiri gak akan ragu menghabisi nyawa cucunya sendiri jika rencananya gagal. Kalimat halusnya akan membuat Axel tidur di samping mendiang ayahnya yang dahulu dianggap sebagai seorang pengkhianat. Jadi bagi Dominic dulu bisa dengan mudah menyingkirkan menantu satu-satunya, maka kali ini pun gak akan masalah jika harus kehilangan salah satu cucu kandungnya, dibanding harus kehilangan kesempatan mencapai ambisinya untuk menguasai bagian warisan Rose. Karena hal ini bukan sekedar keserakahan pada harta dan kekuasaan, melainkan keinginan untuk membalas dendam atas kemarahannya pada mendiang Alferic senior. Harapan Valerian kini sangat bertumpu pada Cassandra ya. Gimana pun Val sangat tahu jika Cassandra yang udah turun tangan, maka nggak perlu membujuk Axel untuk setuju. Ketegasan Cassandra udah cukup jadi jaminan. Namun tetap aja Valerian butuh kepastian lain tentang bagaimana perkembangan hubungan antara Rose dengan Fat. Nah, hal ini ya, tugas sebagai mata-mata yang diberikan ke Devon harusnya terlihat seperti yang paling mudah. Devon harus selalu melaporkan tentang Rose dan terpenting harus bisa memisahkan apapun hubungan antara Rose dengan putranya Fernandez. Namun Valerian bukan orang yang mau ambil risiko begitu aja. Untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, Valerian bahkan sudah menjadwalkan pertemuan dengan Jordan Fernandez. Dan ya, bisa dibayangkan bagaimana nanti cara Valerian berbicara. Nada suaranya selalu tenang, elegan, teratur. Pertanyaannya akan mengalir sangat halus. Dimulai dari rumor adanya kerjasama bisnis antara Jordan dan Axel, lalu perlahan seolah begitu santai masuk ke ranah yang lebih pribadi, seolah berbahasa basi atau peduli saat membahas tentang masing-masing putra mereka. Lebih tepatnya, Valerian akan mencari cara mengorek dari sudut pandang Jordan tentang sejauh mana sih hubungan Fata dengan Rose. Entahlah, apakah Jordan akan terpancing dan sedikit menceritakan kalau sekarang ini putranya sedang sibuk mengurus gadis bernama Akila. Kalau sampai itu terjadi, Valerian tentunya merasa sangat lega karena sekarang hanya perlu fokus untuk membujuk Axel doang.